selamat sore pemirsa Liputan 7 kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Ismi Wismawati, inilah dia informasi selengkapnya. Senin 23 Oktober 2023, berlangsungnya perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pembahasan dipresentasikan langsung oleh kelompok selanjutnya, yang pada kesempatan kali ini beranggotakan Nancy Hasanah, Oktaviana Sukrim, Aulia Senja Arum, dan Muhammad Nurul Iman, dengan pembahasan yang diangkat mengenai jurnalisme data dan jurnalisme sains. Seperti apa? Inilah dia penjelasan. Jurnalisme data dan jurnalisme sains bermuara pada pengambilan sesuatu yang rumit dan mencoba membuatnya dapat dimengerti. Jelas Sarah Childs, asisten editor dan produser grafis di Popular Science. Jurnalisme data, baik dalam bentuk visualisasi statis, fitur interaktif, atau sekedar sedikit analisis tambahan untuk menambahkan konteks pada berita terkini, dapat membawa hasil ilmiah ke latar depan sebuah berita dan membuatnya dapat diakses oleh pembaca. Dalam definisi paling sederhana, jurnalisme data adalah praktik penggunaan angka dan tren untuk menceritakan sebuah kisah. Hal ini memerlukan berbagai keterampilan. Penelitian untuk menemukan kumpulan data yang benar. Analisis untuk menentukan jenis cerita yang mungkin disampaikan oleh kumpulan data tersebut. Dan presentasi untuk membagikan cerita tersebut kepada pembaca. Dan keterampilan ini dapat dijangkau oleh banyak penulis. Bahkan tanpa latar belakang pemrograman apapun, cukup ajukan pertanyaan dan Anda akan menemukan prinsip utama sebuah cerita. Jurnalisme data. Jurnalisme data memberikan kesempatan untuk berbagai informasi dan mendapatkan wawasan atas data yang telah diperoleh. Kita jadi lebih banyak untuk memahami dunia di sekitar kita dengan menggunakan angka dan fakta. Jurnalisme data juga membantu kita untuk menemukan tren, masalah, dan pola baru. Data yang kita punya sekarang ini sangat membantu dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat. Banyak sekali contoh dari data jurnalisme, khususnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang data science. Ada 3 contoh yang bisa diaplikasikan dalam membuat teknik penceritaan data yang menarik, yaitu jurnalisme data kuantitatif, jurnalisme data kualitatif, dan jurnalisme data visual. Jurnalisme data kuantitatif berfokus pada angka dan gambar, sedangkan jurnalisme data kualitatif menggunakan wawancara, survei, dan metode lainnya dalam menemukan informasi yang mendukung. Terakhir adalah jurnalisme data visual dengan menonjolkan gambar dan grafis untuk mendukung penyampaian informasi. Jurnalisme sains. Jurnalisme sains seperti jurnalisme pada umumnya. Jurnalisme sains melaporkan kejadian yang berlangsung di tengah masyarakat kita. Namun alih-alih melaporkan kejadian sederhana,
Jurnalisme sains menggunakan elemen sains dalam melaporkan kejadian tersebut. Dalam banjir rob di pesisir utara Pulau Jawa misalnya, jurnalisme sains bukan sekedar melaporkan kejadian banjir, melainkan juga proses turunnya muka air tanah sebagai mekanisme ilmiah di balik fenomena tersebut. Harap ingat bahwa jurnalisme sains bukan sekedar menulis tentang sains. Ia sama sekali berbeda dengan komunikasi sains, di mana seseorang menjelaskan sesuatu konsep ilmiah tanpa melaporkan kejadian ataupun menempatkannya dan dalam konteks sosial. Menjelaskan terbentuknya sebuah lubang hitam adalah komunikasi sains, tetapi melaporkan perkembangan terbaru penelitian lubang hitam adalah bentuk jurnalisme sains. Tujuan seorang jurnalisme sains adalah untuk menyajikan informasi yang sangat rinci, spesifik, dan seringkali syarat jargon yang dihasilkan oleh para ilmuwan ke dalam bentuk yang tepat dipahami dan diapresiasi oleh non-ilmuwan sambil tetap mengkomunikasikan informasi tersebut secara akurat. Salah satu cara jurnalisme sains dapat mencapai hal tersebut adalah dengan menghindari model komunikasi defisit informasi yang mengusumsikan arah komunikasi informasi bersifat top down dan satu arah yang membatasi dialog terbuka antara pemegang pengetahuan dan publik. Salah satu cara untuk memicu dialog inklusif antara sains dan masyarakat yang mengarah pada penyerapan lebih luas terhadap penemuan sains pasca sekolah. Jurnalisme sains menghadapi peningkatan kebutuhan untuk menyampaikan informasi yang benar secara fakta melalui teknik bercerita untuk memanfaatkan sisi rasional dan emosional audiens mereka, yang sampai batas tertentu dapat memastikan bahwa penyerapan informasi tetap ada. Kesimpulan dari berbagai elemen yang tadi disebutkan adalah bahwa Computer Assisted Reporting atau CAR merupakan pendekatan dalam jurnalisme yang menggunakan teknologi komputer dan analisis data untuk mendukung proses pelaporan berita. Ini juga terkait erat dengan data jurnalisme yang mengacu pada penggunaan data dalam penelitian dan pelaporan berita. Di sisi lain, jurnalisme ilmiah dalam manajemen produksi dan departemen produksi divisi pemberitaan atau berita dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi berita dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang lebih ilmiah dalam operasional redaksi berita. Semua ini mencerminkan perkembangan teknologi dan metode yang terus berkembang dalam industri jurnalisme modern. Pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai teknik reportase dan investigasi berita pada minggu ini. Saya Ismi Wismawati dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya.